Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ataukah jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu kekuatan kita sebagai orang Katolik ialah doa. Dalam menjalani panggilan menjadi seorang calon imam, salah seorang frater terus-menerus memperdalam kehidupan rohaninya. Frater tersebut setiap pagi mengikuti ibadat, meditasi, dan perayaan Ekaristi. Suatu hari frater itu berdoa agar doanya dikabulkan. Namun ia sadar bahwa Tuhan punya rencana baik untuknya. Ia tidak menyerah untuk berdoa. Ia terus berdoa dan percaya serta menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berdoa dengan baik? Atau kita mengeluh dan tidak mau berdoa lagi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan? Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memberikan penegasan kepada para murid-Nya agar tidak jemu-jemu ketika mengucapkan doa kepada Allah dan yakin bahwa apa yang diminta akan diperoleh karena Allah pasti memberikan yang terbaik bagi siapa saja yang memohon kepadanya. Dalam perikop Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang meminta roti pada malam hari. Meskipun sahabatnya tersebut awalnya enggan memberi karena kondisi dirinya yang sudah tidur, akhirnya dengan rendah hati ia memberi roti karena ketekunan yang dimiliki oleh orang yang meminta roti tersebut. Kita tak perlu malu untuk meminta kepada Tuhan. Yesus membandingkan, jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu di surga. Bapa kita sungguh murah hati, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka
maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Paus Fransiskus pernah mengatakan ketika kita berdoa, kita merasa seperti tidak berdoa, atau kita sering juga berdoa seperti burung beo, hanya dengan mulut, tidak dengan hati kita. Paus mengajak kita untuk memohon kepada Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, datang dan ajarilah kami untuk berdoa, ajarilah kami untuk mampu mengarahkan hati pada Bapa, Putra, dan ajarilah kami untuk hidup dalam iman yang benar. Ajarilah kami untuk mencintai, dan di atas semua itu ajarilah kami untuk mampu berharap dalam Tuhan. Dengan begitu kita memanggil Roh Kudus setiap hari, agar Ia selalu hadir dalam hidup kita. Semoga kita membuka hati, mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam kita, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati. Ya Bapa, ampunilah kami yang terus memaksakan kehendak kami. Kami mohon berilah kami karunia iman agar kami memahami kehendak-Mu dalam menantikan jawaban atas setiap doa yang kami mohon. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.